Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shaveless Mystery, serta pembaca yang budiman di shaveless.com. Selamat datang kembali di sudut gelap dunia, di mana bayangan berbisik dan angin membawa cerita-cerita yang dilupakan waktu. Di antara lipatan sejarah dan desa-desa yang tertidur, ada kisah yang tak hanya tertulis dalam tinta, namun terukir dalam kesedihan dan darah. Malam ini, kita akan membuka pintu ke masa lalu Desa Kedung Sewu, sebuah tempat yang sepi namun menyimpan deru amarah yang menggelegar. Mari duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan biarkan suara saya memandu Anda menyusuri lorong waktu yang penuh misteri, di mana cinta berubah menjadi racun, dan ambisi memetik tragedi. Naluri Anda akan menguak kebenaran di balik senyuman, dan dada Anda akan terasa sesak oleh beban rahasia yang terpendam. Siapkah Anda mendengar kisah yang akan menggetarkan jiwa ini? Desa Kedung Sewu terletak di kaki bukit yang jauh dari hiruk-pikuk jalan raya, sebuah tempat yang seolah-olah sengaja disembunyikan oleh dunia. Untuk mencapai desa ini, seseorang harus menempuh perjalanan melelahkan melalui jalan tanah berbatu sejauh 5 km dari jalan utama. Di sepanjang jalan masuk, berdiri tegak deretan pohon karet tua yang batangnya sudah hitam pekat dan berkerut seperti wajah-wajah tua yang menyimpan ribuan rahasia. Pepohonan itu berdiri seperti penjaga bisu, mencuatkan dedaunan lebat yang menghalangi sebagian besar cahaya matahari, menciptakan koridor gelap yang menakutkan bahkan di siang hari. Udara di sekitar sini terasa lebih dingin, lebih lembab, seolah-olah tanah itu sendiri menahan napas. Di dalam desa, kehidupan berjalan dengan aturan yang begitu kaku dan teratur, terikat oleh norma adat yang telah mengakar kuat selama beberapa generasi. Hanya ada sekitar 100 kepala keluarga yang tinggal di sana, sebuah komunitas kecil di mana semua orang mengenal semua orang, dan setiap gerakan dipantau oleh mata-mata yang tak kasat mata. Rumah-rumah penduduk sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu yang sudah menguning, dengan atap seng yang berkarat dan berbunyi menderu ketika hujan turun. Hanya ada beberapa rumah tembok kokoh milik orang-orang yang dianggap terhormat dan kaya, seperti rumah Pak Haji Duloh dan rumah kepala desa, yang berdiri megah di antara gubuk-gubuk sederhana itu seperti monumen ketimpangan. Kehidupan sosial di Kedung Sewu diatur dengan sangat ketat, terutama menyangkut pergaulan antara pemuda dan pemudi yang belum menikah. Adat yang tidak tertulis namun lebih kuat dari besi ini memberikan sanksi yang sangat berat bagi siapapun yang melanggarnya. Jika ada sepasang anak muda yang ketahuan berpacaran secara sembunyi-sembunyi, orang tua mereka akan dipanggil ke balai desa dan diminta bertanggung jawab di depan seluruh warga. Rasa malu yang timbul bisa menjadi beban seumur hidup. Jika pelanggarannya dianggap lebih parah, kedua anak muda itu akan dinikahkan secara paksa, atau si pemuda akan diusir dari desa, menjadi pengemis tanpa identitas. Karena itulah, hampir semua pemuda dan pemudi di desa ini sangat berhati-hati dalam bergaul. Mereka tidak berani melanggar aturan karena takut dipermalukan di depan warga dan menanggung aib yang tak terhapuskan. Di tengah struktur sosial yang kaku ini, hiduplah Sarwani, seorang pemuda yang menjadi simbol kemiskinan di desa tersebut. Ia adalah salah satu warga termiskin, hidup di pinggir desa, di rumah yang hampir roboh. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam berkokok untuk pertama kalinya, Sarwani sudah berangkat ke kebun karet milik Pak Sarno di sebelah barat desa. Pekerjaannya adalah menyadap getah karet dari pohon ke pohon, sebuah tugas yang membutuhkan ketelatenan dan kekuatan fisik. Ia membawa pisau sadap yang sudah tumpul, ember plastik yang retak, dan mangkuk-mangkuk kecil yang digantungkan di batang pohon. Getah karet putih mengalir pelan dari sayatan diagonal yang ia buat di kulit pohon, menetes sedikit demi sedikit ke dalam mangkuk kecil dengan suara yang hampir tak terdengar. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Sarwani harus berjalan dari satu pohon ke pohon lain, kadang-kadang menyusuri ratusan pohon dalam sehari di bawah terik matahari atau hujan deras. Upahnya sangat kecil, hanya cukup untuk membeli beras dan sayuran seadanya setiap hari. Seringkali,
Ia harus tidur dengan perut kosong. Rumah Sarwani terletak di ujung desa, dekat dengan jalan setapak menuju hutan yang lebat dan gelap. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menguning dan rapuh, dengan sebagian dindingnya berlubang, membiarkan angin malam yang dingin masuk dengan bebas. Atap rumbia di bagian belakang sudah jebol, dan ketika hujan turun, air akan masuk ke dalam, membasahi lantai tanah dan membuatnya dingin dan lembab. Sarwani tinggal sendirian di rumah itu sejak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu karena penyakit yang tak terobati. Ayahnya sudah meninggal dunia sejak Sarwani masih kecil, meninggalkan hutang yang baru lunas beberapa tahun setelah kematiannya. Tidak ada keluarga lain yang peduli padanya, tidak ada saudara yang menolong. Ia adalah sebuah pulau kesepian di lautan komunitas yang mengabaikannya. Setiap sore setelah pulang dari kebun, Sarwani mandi di sumur belakang rumah dengan air yang dingin dan keruh, lalu memasak nasi dan sayur seadanya di atas tungku kayu. Hidupnya sangat sederhana, bahkan untuk membeli minyak tanah agar bisa memasak di malam hari, ia harus berpikir panjang dan menghitung uang recehannya dengan cermat. Di sisi lain yang sangat berlawanan, ada Pak Haji Duloh. Ia adalah orang paling kaya dan paling dihormati di desa Kedung Sewu. Rumahnya besar dan bertingkat 2, dicat putih bersih yang menyilaukan di bawah matahari, dilindungi oleh pagar besi yang tinggi dan tajam. Pak Haji memiliki kebun karet yang sangat luas, hampir 10 hektar, dan mempekerjakan banyak buruh, termasuk Pak Sarno yang menjadi mandor kebunnya. Selain itu, Pak Haji juga memiliki sawah yang selalu hijau dan subur, serta sebuah toko kelontong di pusat desa yang menjadi satu-satunya sumber kebutuhan bagi warga. Semua orang menghormati Pak Haji bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena ia dianggap murah hati. Kalau ada orang sakit dan tidak punya uang untuk berobat, Pak Haji akan memberi pinjaman tanpa bunga. Kalau ada warga yang meninggal, Pak Haji akan menyumbang untuk sebagian besar biaya pemakaman. Ia adalah patung kebaikan di desa yang serba kekurangan. Wulan adalah anak tunggal Pak Haji Duloh, permata hati ayahnya. Gadis itu berusia 20 tahun, dengan kulit putih bersih seperti susu, rambut panjang hitam lurus yang selalu diikat rapi, dan mata yang bening seperti air mata. Kecantikannya terkenal di seluruh desa dan bahkan di desa-desa sekitar, menjadikannya sosok yang sering dibicarakan para pemuda. Namun, Wulan jarang sekali keluar rumah, kecuali untuk pergi ke pengajian atau ke pasar bersama ibunya. Ia dibesarkan dalam sangkar emas, dijaga ketat oleh ayahnya yang terlalu protektif. Banyak pemuda di desa yang diam-diam mengagumi Wulan dari kejauhan, mengagumi kecantikan dan kesopanannya, tetapi tidak ada yang berani mendekati. Mereka semua takut dengan Pak Haji Duloh, yang pandangannya bisa membuat siapapun ciut nyalinya. Beberapa keluarga kaya dari desa tetangga pernah datang melamar Wulan, tapi Pak Haji selalu menolak dengan alasan bahwa putrinya masih terlalu muda. Padahal, di balik itu semua, Pak Haji sebenarnya sudah merencanakan untuk menjodohkan Wulan dengan anak seorang saudagar kaya dari kota, sebuah pernikahan yang akan meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarganya. Di tengah semua rencana dan penjagaan ketat ini, tidak ada seorang pun di desa Kedung Sewu yang tahu bahwa Sarwani dan Wulan sudah menjalin hubungan secara rahasia sejak 6 bulan yang lalu. Sebuah benih cinta terlarang yang tumbuh di kegelapan, siap mekar menjadi bunga yang paling beracun. Pertemuan pertama antara Sarwani dan Wulan terjadi secara tidak sengaja, sebuah kebetulan yang seolah-olah diatur oleh takdir yang kejam. Saat itu, di pasar desa yang ramai dan pengap, Wulan sedang berdiri bingung di depan penjual sayur. Ia membeli sayur sendirian karena ibunya sedang sakit demam dan tidak bisa menemaninya. Tas anyaman yang dibawa Wulan, yang penuh dengan belanjaan, tiba-tiba saja terjatuh dari genggaman lemahnya. Isinya berserakan di atas tanah yang becek dan kotor, tomat-tomat merah yang terguling, cabai hijau yang tercecer, dan sebungkus teri yang mengeluarkan bau amis. Wulan yang tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti ini langsung panik. Wajahnya memerah malu saat para pembeli lain menatapnya.
Ia hendak membungkuk untuk memungutnya, tetapi gaun panjang yang ia kenakan membuatnya kesulitan. Di saat itulah Sarwani, yang kebetulan lewat setelah membeli secukupnya minyak tanah, melihat kejadian itu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menghampiri dan membantu memungut barang-barang itu satu persatu dengan tangannya yang kasar dan berkapur. Sarwani meletakkan kembali semua belanjaan ke dalam tas Wulan dengan hati-hati, bahkan membersihkan kotoran yang menempel pada beberapa tomat. Wulan hanya bisa diam terpaku, menatap pemuda miskin di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara terkejut, malu, dan terharu. Ia tidak pernah berinteraksi langsung dengan laki-laki selain ayahnya. "Terima kasih," bisik Wulan pelan, matanya menatap lantai pasar. Sarwani hanya mengangguk singkat, lalu berbalik dan pergi begitu saja, menyelinap di antara kerumunan orang dan menghilang. Namun, senyum tipis Wulan dan aroma bunga melati yang melekat di pakaiannya telah tertancap kuat dalam ingatan Sarwani. Berbeda dengan rencana aslinya yang hanya fokus pada kekayaan, tatapan polos Wulan tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kacau. Sebuah perasaan asing yang tidak ia duga-duga mulai tumbuh. Sejak hari itu, mereka sering bertukar pandang setiap kali bertemu secara kebetulan di jalan. Pandangan itu hanya berlangsung sesaat, di antara kerumunan orang atau dari kejauhan, tetapi cukup untuk membuat jantung Sarwani berdegup kencang. Kali ini bukan hanya karena rencana, tetapi karena sebuah perasaan yang membingungkan. Lama-kelamaan, Sarwani mulai berani menyapa Wulan dengan pelan jika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Sapaan singkat, "Assalamualaikum, Kak Wulan," yang dijawab dengan anggukan kepala dan senyum malu dari sang gadis. Hubungan mereka berkembang dengan sangat hati-hati, seperti seekor kucing yang mengendap-endap mencuri ikan di dapur. Mereka mulai saling berkirim surat pendek melalui seorang anak kecil yang suka jajan di warung dekat rumah Sarwani. Anak itu tidak tahu isinya, ia hanya senang karena diberi uang receh. Isi surat itu sederhana, hanya sekedar menanyakan kabar atau menyampaikan rasa rindu yang disembunyikan di balik kata-kata yang sopan. Sarwani menulis dengan huruf yang sedikit terburu-buru di atas kertas buram, sementara Wulan membalas dengan tulisan indah yang rapi di kertas yang harum. Akhirnya, setelah beberapa bulan, mereka sepakat untuk bertemu secara rahasia. Tempat yang dipilih adalah sebuah gubuk tua di pinggir hutan, sebuah bangunan yang hampir roboh dan dilupakan oleh waktu. Gubuk itu dulunya adalah tempat istirahat para penyadap karet, tetapi sudah lama ditinggalkan. Lokasinya sangat tersembunyi, dikelilingi oleh semak belukar yang lebat dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Tidak ada orang yang lewat di sana kecuali sesekali ada pencari kayu bakar di siang hari, dan mereka tidak akan memperhatikan gubuk yang sudah hampir menyatu dengan alam itu. Gubuk itu menjadi dunia mereka, sebuah pulau kebebasan di lautan aturan yang menindas. Setiap malam, setelah warga desa sudah terlelap dalam tidur mereka, Sarwani akan keluar dari rumahnya dengan sangat pelan, seperti seekor tikus yang keluar dari sarangnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap dan licin menuju gubuk tua itu, dengan hati-hati menghindari ranting atau daun kering yang bisa menimbulkan suara. Sementara itu, Wulan akan datang dari arah yang berbeda, menyelinap melalui kebun belakang rumahnya yang luas, melewati pohon-pohon buah yang sudah tidak berbuah lagi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di gubuk itu, duduk berdampingan di atas tikar usang yang berbau apek. Kadang mereka berbicara tentang banyak hal, mimpi, ketakutan, atau hanya hal-hal sepele sehari-hari. Kadang mereka hanya diam, menikmati kehangatan tubuh masing-masing di tengah dinginnya malam, mendengarkan suara jangkrik dan suara daun yang digerakkan angin. Tidak ada yang mencurigai mereka karena Sarwani memiliki alibi yang sempurna. Ia selalu pulang lewat rumah Ki Wongso, seorang sesepuh desa yang sudah sangat tua, mungkin berusia lebih dari 70 tahun. Ki Wongso tinggal sendirian di rumah kayu yang agak besar di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun sayur yang luas dan terawat. Ki Wongso jarang sekali keluar rumah dan jarang berbicara dengan warga.
Orang-orang menganggapnya aneh karena sikapnya yang tertutup dan matanya yang seolah-olah bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi mereka tetap menghormatinya sebagai orang yang paling tua dan paling bijaksana di desa. Sarwani memang kadang-kadang membantu Ki Wongso mengurus kebun sayurnya, memangkas rumput atau menyiram tanaman. Jadi, kalau ada yang melihat Sarwani keluar dari arah rumah Ki Wongso di malam hari, mereka tidak curiga. Warga hanya berpikir bahwa Sarwani sedang membantu pekerjaan kebun, sebuah tindakan yang mulia. Di balik semua keromantisan malam-malam mereka di gubuk tua itu, hati Sarwani menjadi tempat pertempuran antara perasaan tulus dan ambisi yang telah lama ia pupuk. Ia mulai jatuh cinta pada Wulan, pada ketulusannya, pada tawanya yang lembut. Tetapi di saat yang sama, bayangan kemiskinan yang selalu membayanginya masih ada. Ia masih membayangkan kehidupan mewah yang bisa ia dapatkan jika menikahi Wulan. Setiap kali bertemu di gubuk tua itu, Sarwani membujuk gadis itu dengan kata-kata manis yang ia rangkai dengan hati-hati. Ia pandai sekali merangkai janji-janji indah tentang masa depan mereka. Sarwani akan menceritakan bagaimana nanti mereka akan hidup bahagia setelah menikah jauh dari desa ini. Bagaimana ia akan bekerja keras siang dan malam untuk membuat Wulan bahagia. Bagaimana mereka akan punya anak-anak yang sehat dan pintar, yang akan bermain di halaman rumah besar mereka. Wulan, yang polos dan tidak pernah merasakan cinta dari siapapun selain orang tuanya, selalu mendengarkan semua janji itu dengan mata yang berbinar. Gadis itu sangat percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut Sarwani, tidak menyadari bahwa di balik janji-janji itu, ada pertarungan batin yang dialami oleh kekasihnya. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit, menerangi desa Kedung Sewu dengan cahaya peraknya yang misterius. Seperti biasa, Sarwani dan Wulan bertemu di gubuk tua yang menjadi saksi bisu kisah cinta terlarang mereka. Sinar bulan masuk sedikit ke dalam gubuk melalui celah-celah dinding yang bolong, menciptakan pola-pola cahaya dan bayangan yang bergerak-gerak di lantai tanah. Wulan duduk di atas tikar usang sambil memeluk lututnya, dagunya tertunduk. Wajahnya yang cantik terlihat pucat di bawah cahaya bulan, dengan bayangan lingkaran hitam di bawah matanya. "Aku takut, Wani," kata Wulan dengan suara yang pelan dan gemetar. "Bapak sudah mulai curiga." Sarwani, yang sedang duduk di sudut gubuk sambil merokok kretek, menoleh. Asap rokok mengepul keluar dari mulutnya, menari-nari di udara dingin. "Curiga kenapa?" tanyanya dengan santai, seolah-olah tidak peduli, padahal hatinya langsung cemas. "Aku tidak tahu, tapi belakangan ini Bapak sering memperhatikan aku. Kemarin, Bapak bertanya-tanya kenapa aku sering keluar malam. Karena panik, aku bilang cuma jalan-jalan ke rumah Nisa," jawab Wulan, suaranya hampir berbisik. Ia menatap Sarwani dengan mata yang penuh kecemasan, mencari jaminan keamanan. Sarwani diam sebentar, meremas puntung rokok di antara jari-jarinya. Ia lalu berdiri dan menghampiri Wulan, duduk di sampingnya dengan gerakan yang lembut. Ia merangkul bahu gadis itu, menarinya lebih dekat. "Kamu jangan takut," bisiknya di telinga Wulan, suaranya penuh penenangan palsu. "Sebentar lagi kita akan menikah. Aku janji." "Kamu sudah bilang begitu sejak bulan lalu," sahut Wulan, menatap Sarwani dengan mata yang berkaca-kaca. Harapan yang ia genggam mulai runtuh. "Kapan?" "Aku sedang mencari waktu yang tepat untuk melamar kamu secara resmi kepada ayahmu." "Tunggu sebentar lagi," jawab Sarwani, masih dengan suara yang halus. "Paling lambat bulan depan aku akan datang ke rumahmu. Aku akan membawa sesuatu yang bisa membuktikan keseriusanku." Wulan tersenyum tipis, tetapi matanya masih terlihat cemas. Ia meletakkan kepalanya di bahu Sarwani, mencari ketenangan. Sarwani memeluknya lebih erat, tetapi di dalam pelukannya itu, pikiran Sarwani bekerja dengan sangat cepat dan dingin. Ia tahu ia harus lebih berhati-hati. Ia tidak boleh membuat Wulan curiga atau kehilangan kepercayaan. Kalau Wulan mulai ragu, semua rencananya yang sudah ia susun dengan rapi bisa hancur lebur dalam sekejap.
Beberapa hari kemudian, ketika Sarwani sedang beristirahat di bawah pohon karet, ia mendengar kabar yang membuat darahnya mendidih dan jantungnya berdegup kencang. Pak Sarno, mandornya, datang membawa cerita terbaru dari pasar yang ia dengar dari para ibu-ibu yang sedang berbelanja. Pak Haji Duloh, ayah Wulan, sedang didatangi tamu penting dari kota. Seorang saudagar kaya bernama Pak Usman datang bersama istrinya untuk melamar Wulan secara resmi. Pak Usman ingin menjodohkan anaknya yang baru pulang dari kuliah di Surabaya dan bekerja di perusahaan ayahnya dengan Wulan. Menurut kabar yang beredar, Pak Haji terlihat sangat tertarik dengan lamaran itu. Mereka bahkan sudah membahas soal mas kawin dan tanggal pernikahan. Sarwani merasa seluruh dunianya runtuh. Tangannya gemetar ketika memegang pisau sadapnya. Ia hampir saja mengiris kulitnya sendiri karena tidak fokus. Selama ini, ia sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bahkan harga dirinya, untuk mendekati Wulan. Ia sudah mengorbankan malam-malamnya untuk membujuk gadis itu dengan janji-janji kosong. Ia sudah memainkan perannya dengan sempurna. Dan sekarang, ada orang lain yang lebih kaya dan lebih pantas yang mau merebut Wulan darinya. Tidak, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia tidak akan membiarkan semua usahanya sia-sia. Ambisi yang telah membara di dalam dadanya kini menyala menjadi api amarah yang besar. Malam itu, Sarwani datang ke gubuk lebih awal dari biasanya. Ia menunggu dengan gelisah, tidak bisa duduk diam. Pikirannya berputar-putar mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya, ia melihat sosok Wulan muncul dari balik semak belukar. Begitu masuk ke dalam gubuk, Sarwani langsung bertanya dengan suara yang tegang dan penuh desakan. "Benar ada yang melamar kamu?" Wulan terlihat terkejut dengan nada suara Sarwani. Ia mengangguk pelan. "Kamu sudah dengar?" "Iya, kemarin ada Pak Usman datang. Tapi aku belum mau nikah sama orang itu," jawab Wulan dengan cepat. Wajahnya menunjukkan kepanikan. "Terus apa kata bapak kamu?" "Bapak bilang akan dipikirkan dulu. Tapi, kayaknya bapak suka sama lamaran itu," kata Wulan, suaranya pecah. Ia duduk di samping Sarwani dengan wajah yang sedih dan putus asa. "Aku takut dipaksa nikah sama dia, Wani. Aku maunya sama kamu." Sarwani memeluk Wulan erat-erat, seolah-olah melindunginya dari dunia. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya dengan suara yang tegas. Tapi dalam pelukannya itu, pikiran Sarwani bekerja dengan sangat cepat dan licik. Ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Ia harus menikahi Wulan secepat mungkin, atau paling tidak, membuat Pak Haji tidak punya pilihan lain selain menikahkan Wulan dengannya. Sebuah ide jahat yang gelap dan berbahaya mulai muncul di benaknya, sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Sarwani semakin sering mengajak Wulan bertemu. Ia membujuk gadis itu dengan berbagai cara, mengatakan bahwa waktu mereka terbatas. Ia mengisahkan ketakutannya kehilangan Wulan, bagaimana ia tidak akan bisa hidup tanpanya. Wulan yang polos dan sangat mencintai Sarwani tidak bisa menolak rayuan maut itu. Mereka menghabiskan malam-malam panjang di gubuk tua itu, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan sebelum menikah. Sarwani dengan sengaja membawa Wulan ke ambang batas yang tidak boleh dilanggar. Beberapa kali, Wulan merasa ragu dan takut, tetapi Sarwani selalu meyakinkannya dengan kata-kata manis bahwa mereka akan segera menikah. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. "Ini bukti cinta kita, Wulan," bisik Sarwani di telinga gadis itu. "Ini adalah ikatan suci yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, bahkan ayahmu sekalipun." Sarwani berharap dengan cara ini, Wulan akan hamil. Jika Wulan hamil, maka Pak Haji tidak punya pilihan lain selain menikahkan mereka. Mau tidak mau, ia harus menerima Sarwani sebagai menantunya untuk menyelamatkan nama baik keluarganya. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang ia lihat. Sarwani membayangkan hari-hari setelah ia menikah dengan Wulan. Ia akan pindah ke rumah besar Pak Haji. Ia akan memakai baju-baju bagus dan sepatu kulit yang mengkilap.
Ia akan punya banyak uang di saku, bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Orang-orang yang dulu meremehkannya, seperti Pak Sarno, akan membungkuk hormat kalau bertemu dengannya. Sarwani tersenyum sendiri setiap kali membayangkan hal itu, senyum yang penuh kemenangan dan kepuasan yang gelap. Waktu berjalan dengan lambat, seperti menarik napas yang teramat panjang. Bagi Sarwani, setiap detik adalah siksaan. Ia menjalani rutinitasnya sebagai buruh sadap karet dengan tubuh yang ada di sana. Tetapi pikirannya melayang jauh, ke gubuk tua dan rencana-rencana besarnya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih gelisah. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia langsung pergi ke gubuk, menunggu Wulan dengan ketegangan yang tak terucapkan. Ia memeriksa tubuh Wulan dengan tatapan tajam, mencari tanda-tanda, sesuatu yang bisa mengkonfirmasi bahwa rencananya berhasil. Akhirnya, setelah menunggu hampir sejam, Sarwani mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru di antara semak-semak. Sosok Wulan muncul dari balik kegelapan, berjalan terlatih-tatih. Begitu masuk ke dalam gubuk, Sarwani langsung terkejut melihat penampilan gadis itu. Wajah Wulan sangat pucat, lebih pucat dari malam-malam sebelumnya. Matanya sembab dan merah seperti abis menangis berjam-jam. Rambutnya yang biasanya selalu diikat rapi kali ini kusut dan acak-acakan, seolah-olah baru dilempar oleh angin kencang. Wulan langsung jatuh terduduk di lantai gubuk yang berdebu. Tubuhnya gemetar hebat, seperti dedaunan di musim gugur. "Kamu kenapa?" tanya Sarwani, berjongkok di depan Wulan dengan wajah yang pura-pura cemas. Tapi kecemasan itu bukan karena ia peduli pada Wulan. Ia hanya takut ada masalah yang akan merusak rencana yang sudah ia bangun dengan susah payah. Wulan tidak langsung menjawab. Gadis itu menunduk dalam-dalam, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang terurai. Tangannya meremas-remas ujung bajunya yang sudah kusut. Napasnya terdengar tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari menempuh jarak yang sangat jauh. Sarwani menunggu dengan tidak sabar, rasa ingin tahunya sudah meluap. Ia menyalakan sebatang rokok lagi untuk menenangkan dirinya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya di balik asap rokok yang mengepul di udara gubuk yang pengap. "Aku hamil, Wani," bisik Wulan akhirnya. Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar di antara suara jangkrik di luar. Aku sudah hamil." Sarwani berhenti menghisap rokoknya. Ia menatap Wulan dengan mata yang melebar karena keterkejutan. "Kamu bilang apa?" "Aku hamil. Sudah hampir sebulan," jawab Wulan dengan suara yang bergetar. Ia mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. "Aku sudah telat datang bulan 2 kali, dan aku sering mual setiap pagi. Aku yakin aku hamil, Wani. Aku sudah periksa ke bidan di desa sebelah secara diam-diam." Sarwani terdiam, pikirannya tiba-tiba kosong, seolah-olah ditampar oleh kenyataan yang tidak ia duga datang secepat ini. Ini seharusnya kabar yang bagus. Ini yang ia rencanakan sejak awal. Wulan hamil, jadi Pak Haji harus menikahkan mereka. Tapi entah kenapa, saat mendengar kabar itu langsung dari mulut Wulan, Sarwani merasa ada yang sangat salah. Ia merasa jijik, ia merasa jengkel. Gadis di depannya ini, yang tadinya adalah tiket menuju kekayaan, tiba-tiba terlihat seperti beban yang sangat berat, sebuah masalah besar yang bisa menghancurkan hidupnya. "Kamu harus cepat melamar aku, Wani, sebelum perutku membesar, sebelum orang-orang tahu," kata Wulan dengan suara yang bergetar, penuh desakan. "Kalau sampai ketahuan, kita berdua akan malu. Bapak pasti akan marah besar. Dia bisa membunuh kita berdua." Sarwani menghisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskan asap perlahan. Ia tidak menjawab, pikirannya berputar dengan sangat cepat, mencari jalan keluar dari perangkap yang ia ciptakan sendiri. Menikah dengan Wulan memang rencananya dari awal, tapi sekarang entah kenapa ia tidak yakin lagi. Kalau ia menikah dengan Wulan yang sedang hamil, pasti akan ada gosip yang tidak menyenangkan. Warga desa yang suka menghitung-hitung pasti akan menghitung bulan kelahiran anak mereka nanti.
Semua orang akan tahu bahwa mereka sudah berbuat dosa sebelum menikah. Pak Haji pasti akan sangat marah dan mungkin tidak akan memberinya harta apapun sebagai warisan. Ia bisa jadi hanya akan menikahinya lalu mengusirnya, atau membiarkannya hidup miskin di rumah besar itu. Kamu dengar aku tidak? Wulan menaikkan suaranya sedikit, rasa takutnya mulai berubah menjadi kepanikan. Kamu harus datang ke rumahku minggu depan. Bilang sama bapak kalau kamu mau melamar aku. Tunggu dulu, aku perlu waktu untuk berpikir, jawab Sarwani dengan suara yang dingin dan datar, tanpa emosi. Berpikir apa lagi? Seru Wulan, suaranya meninggi. Kamu sudah janji akan menikahi aku. Kamu bilang kita akan hidup bahagia. Sekarang aku hamil anak kamu dan kamu malah bilang perlu berpikir. Air mata Wulan kembali mengalir, kali ini dengan suara isak yang tidak bisa ditahannya. Sarwani berdiri dan berjalan menjauh ke sudut gubuk yang paling gelap. Ia meremas rambutnya dengan frustasi. Ini bukan seperti yang ia bayangkan. Harusnya semuanya berjalan mulus. Wulan hamil. Lalu ia melamar dengan gagah berani. Pak Haji terpaksa menikahkan mereka karena takut aib, dan ia mendapat akses ke harta keluarga itu. Tapi sekarang, Sarwani justru merasa seperti terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia merasa terpojok. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, aku akan bilang semuanya ke bapak, kata Wulan tiba-tiba, suaranya berubah tajam dan penuh ancaman. Aku akan ceritakan semuanya tentang kita, tentang gubuk ini, tentang semua yang kita lakukan. Biar warga desa juga tahu siapa kamu sebenarnya. Sarwani menoleh dengan cepat, matanya menyala karena marah. Kamu mengancam aku? Aku tidak mengancam. Aku cuma bilang apa yang akan aku lakukan kalau kamu tidak bertanggung jawab, jawab Wulan, berdiri dengan tubuh yang gemetar karena campuran antara takut dan amarah. Aku tidak akan malu sendirian. Kalau aku harus malu, kamu juga harus malu. Amarah yang sudah membara di dada Sarwani tiba-tiba meledak. Gadis di depannya ini, yang tadinya sangat penurut dan manis, sekarang berani mengancamnya. Wulan, yang tadinya menjadi alat untuk mencapai kekayaan, sekarang malah menjadi masalah besar yang bisa menghancurkan hidupnya. Sarwani ingin sekali memukul wajah Wulan saat itu juga, tapi ia berhasil menahan diri. Ia harus tetap tenang. Ia harus memikirkan jalan keluar yang sempurna. Baik, aku akan pikirkan, kata Sarwani akhirnya dengan suara yang sangat datar, tanpa ekspresi. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Tunggu sampai aku siap. Sampai kapan? Desak Wulan, tidak percaya dengan jawaban Sarwani. Paling lambat 2 minggu lagi aku janji, kata Sarwani, mencoba meyakinkannya. Wulan menatap Sarwani dengan mata yang penuh harap bercampur curiga. Gadis itu sepertinya tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah terlalu jauh. Dengan berat hati, Wulan mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari gubuk dengan langkah yang gontai dan penuh kesedihan. Sarwani mendengar suara langkah kaki Wulan yang perlahan menjauh lalu hilang di antara pepohonan yang gelap. Ia sendirian lagi di gubuk itu, dikelilingi oleh kegelapan dan rencana-rencana jahat yang mulai berputar di kepalanya. Sementara itu, di rumah besar Pak Haji Duloh, suasana mulai berubah secara halus. Pak Haji, yang memiliki insting tajam seperti seekor elang, sudah beberapa hari memperhatikan tingkah laku Wulan yang aneh. Anak tunggalnya itu terlihat sangat pucat dan lemas, sering mengeluh pusing dan mual. Setiap pagi, Wulan selalu berluru ke kamar mandi, dan dari dalam terdengar suara muntah-muntah yang lemah. Ibu Wulan sudah bertanya beberapa kali, tapi Wulan selalu bilang bahwa ia mungkin masuk angin atau makan sesuatu yang tidak cocok di perutnya. Tapi Pak Haji tidak bodoh. Ia sudah hidup cukup lama dan melihat banyak hal di dunia ini untuk tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan putrinya. Suatu pagi, ketika rumah masih sepi, Pak Haji mengintip dari balik pintu kamar Wulan yang sedikit terbuka. Ia melihat anaknya berdiri di depan cermin, memandangi perutnya sendiri dengan wajah yang penuh ketakutan dan kebingungan.
Wulan memegang perutnya yang masih rata, tetapi matanya berkaca-kaca menahan air mata. Pak Haji merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia mundur perlahan dari pintu kamar lalu berjalan ke ruang tamu dengan pikiran yang kacau. Sebagai seorang ayah, ia merasa ada yang disembunyikan oleh anaknya. Dan sebagai seorang laki-laki yang sudah berpengalaman, ia mulai menduga hal-hal yang mengerikan yang bisa menimpa keluarganya. Rasa cemas yang besar mulai menyelimuti hatinya. Malam demi malam, Sarwani terjaga sampai pagi. Ia berbaring di kasur tipis yang terbuat dari anyaman bambu dengan mata menatap langit-langit yang juga terbuat dari anyaman bambu dan berlubang di beberapa bagian. Otaknya terus bekerja tanpa henti, mencari jalan keluar dari masalah yang semakin pelik. Ia menghitung semua kemungkinan yang bisa terjadi, memainkan skenario-skenario di dalam kepalanya seperti seorang jenderal yang merencanakan perang. Kalau ia menikahi Wulan sekarang, saat gadis itu sedang hamil, pasti Pak Haji akan sangat marah ketika tahu anaknya hamil duluan. Kemarahan seorang ayah yang merasa harga dirinya diinjak-injak bisa sangat mengerikan. Mungkin Pak Haji akan mengusir mereka berdua dari desa, atau mungkin Pak Haji akan menikahkan mereka tapi tidak akan memberikan warisan apapun kepada Sarwani. Jika itu yang terjadi, Sarwani akan tetap menjadi orang miskin, bahkan lebih miskin karena harus menghidupi istri dan anak. Semua usahanya selama ini akan sia-sia, semua pengorbanannya akan sia-sia. Pilihan kedua adalah kabur dari desa. Tapi kemana ia akan pergi? Sarwani tidak punya saudara di tempat lain. Ia tidak punya uang yang cukup untuk menyewa rumah atau memulai hidup baru di kota yang tidak dikenal. Ia hanya memiliki keahlian sebagai buruh sadap karet, sebuah pekerjaan yang tidak akan banyak membantunya di kota. Kalau ia kabur sendirian tanpa Wulan, gadis itu pasti akan membongkar semua rahasia mereka. Seluruh desa akan tahu perbuatan mereka. Sarwani akan menjadi buronan, tidak bisa kembali ke Kedung Sewu selamanya. Ia akan hidup seperti pengemis di jalanan, dihina dan dilupakan. Sarwani bangun dari tempat tidurnya dan duduk di teras rumah yang terbuat dari papan kayu lapuk. Malam masih sangat gelap, hanya terdengar suara jangkrik dan katak dari arah sawah yang jauh. Ia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Kepalanya pusing sekali, rasanya seperti dipukuli oleh 1000 palu. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam perangkap yang licik. Tidak ada jalan keluar yang baik. Setiap jalan yang ia lihat berujung pada kehancuran. Lalu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pikiran yang sangat mengerikan, sangat gelap, tapi juga sangat sederhana dan efektif. Pikiran itu membuatnya menggigil kedinginan, bukan karena takut, tetapi karena sebuah kejelasan yang menakutkan. Kalau Wulan hilang, semua masalah akan selesai. Tidak akan ada yang tahu tentang hubungan gelap mereka. Tidak akan ada yang mengancamnya dengan kehamilan. Tidak akan ada yang membongkar rahasianya. Hidupnya bisa kembali tenang. Sarwani terkejut dengan pikirannya sendiri. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran jahat itu, tapi pikiran itu tidak mau pergi. Malah, semakin lama, semakin kuat, dan semakin masuk akal di dalam pikirannya yang sudah terdesak. Sarwani membuang puntung rokoknya ke kegelapan dan masuk ke dalam rumah. Ia mencoba tidur lagi, berharap esok hari pikiran yang gila itu akan hilang, tapi ia tidak bisa. Pikiran tentang membunuh Wulan terus berputar di kepalanya seperti sebuah lagu ngerongeng yang tidak berhenti-hentinya. Hari-hari berikutnya, Sarwani bekerja seperti orang yang kerasukan setan. Ia menyadap karet dengan gerakan-gerakan mekanis, tanpa jiwa. Pikirannya melayang jauh, ke gubuk tua, ke wajah Wulan yang pucat, dan ke rencana mengerikan yang mulai mengeras di hatinya. Pak Sarno, mandornya, beberapa kali menegurnya karena sayatan di pohon karet terlalu dalam dan merusak kulit pohon, yang bisa mengurangi produksi getah. Tapi Sarwani tidak peduli. Ia hanya mengangguk dan terus bekerja dengan tatapan kosong, seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri. Malam-malam,
Sarwani menghabiskan waktunya di rumah Ki Wongso. Ia tidak lagi membantu mengurus kebun sayur. Sekarang, ia hanya duduk di dalam rumah gelap itu, mendengarkan Ki Wongso berbicara tentang hal-hal yang aneh dan mistis. Ki Wongso, yang mengira Sarwani adalah murid yang bersemangat, mulai menceritakan tentang ilmu-ilmu kebal yang pernah ia pelajari di masa mudanya. Tentang cara menggunakan ilmu itu dengan benar, tentang mantra-mantra yang bisa membuat tubuh menjadi kebal dan licin, sulit untuk ditangkap. Ki Wongso tidak tahu bahwa Sarwani mendengarkan dengan pikiran yang penuh rencana jahat, menyerap setiap kata seperti spons yang haus, bukan untuk melindungi diri, tetapi untuk melancarkan rencana pembunuhan yang keji. Seminggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Wulan, Sarwani sudah membuat keputusan final. Ia akan membunuh Wulan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Rasa bersalah mulai mengikis hatinya, tetapi rasa takut akan kemiskinan dan kegagalan jauh lebih kuat. Sarwani mulai menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati dan rapi, seperti seorang ahli bedah yang menyiapkan alat-alat operasi. Ia mengambil parang tua yang biasa ia pakai untuk membabat semak di kebun. Parang itu sudah berkarat dan tumpul karena tidak pernah dirawat dengan baik. Sarwani membawanya ke belakang rumah, ke tempat yang sedikit tersembunyi, dan mulai mengasahnya dengan sebuah batu asah yang besar dan kasar. Suara gesekan besi dengan batu terdengar nyaring dan serak di malam yang sunyi, seperti desakan iblis. Sarwani mengasah parang itu berulang-ulang, bolak-balik, sampai mata parang menjadi sangat tajam dan berkilat di bawah cahaya bulan. Ia menguji ketajaman parang dengan menyayat sebatang bambu yang ada di dekatnya. Parang itu memotong bambu dengan sangat mudah, seperti memotong mentega. Sarwani mengangguk puas, sebuah senyum tipis dan mengerikan menghiasi wajahnya. Ia membungkus parang dengan sepotong kain hitam yang kotor dan menyimpannya di bawah tempat tidurnya, di bawah tumpukan pakaian yang tidak pernah dicuci. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sarwani memutuskan akan melakukannya pada malam Jumat Kliwon, malam yang paling ditakuti di desa-desa Jawa. Warga desa sangat takut keluar rumah pada malam Jumat Kliwon karena mereka percaya banyak makhluk halus dan iblis berkeliaran di muka bumi. Biasanya, jalanan desa akan sangat sepi pada malam itu. Tidak akan ada saksi mata, tidak akan ada yang melihat kejahatannya. Sarwani mengirim pesan kepada Wulan melalui anak kecil yang biasa mereka pakai untuk berkirim surat. Isi pesannya singkat dan penuh rayuan. Ia meminta Wulan datang ke tengah hutan pada malam Jumat Kliwon nanti. Sarwani bilang ia sudah siap untuk kawin lari. Mereka akan pergi meninggalkan desa ini dan memulai hidup baru di kota yang jauh, di mana tidak ada yang mengenal mereka. Sarwani meminta Wulan membawa pakaian secukupnya dan datang sendirian tanpa memberitahu siapapun, demi kebaikan mereka berdua. 2 hari kemudian, anak kecil itu datang lagi membawa balasan dari Wulan. Gadis itu menyanggupi ajakan Sarwani. Dalam suratnya, Wulan menulis bahwa ia sangat senang dan lega akhirnya Sarwani mau bertanggung jawab. Ia akan datang tepat waktu pada malam Jumat Kliwon nanti. Wulan berterima kasih berkali-kali dalam suratnya, mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sarwani dan tidak sabar untuk memulai hidup baru bersama orang yang ia cintai. Sarwani membaca surat itu dengan wajah yang datar dan dingin. Ia tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa cinta. Yang ada hanya rasa lega karena rencananya berjalan lancar, dan rasa dingin yang mengerikan di dalam hatinya. Ia membakar surat itu di tungku dapur, memastikan tidak ada bukti yang tersisa, hanya abu yang berterbangan ke angin malam. Demikian tadi, bagian pertama dari kisah mencekam yang terjadi di desa Kedung Sewu. Kita telah menyaksikan bagaimana benih cinta terlarang antara Sarwani dan Wulan tumbuh di tengah aturan yang ketat, bagaimana janji-janji manis Sarwani berhasil memikat hati Wulan, dan bagaimana sebuah kabar tentang kehamilan justru menjadi awal dari sebuah petaka yang mengerikan. Sarwani, yang terjebak di antara ambisi dan ketakutan,
telah membuat sebuah keputusan yang sangat gelap dan menyiapkan segalanya dengan sangat rapi. Sekarang, malam yang ditentukan telah tiba. Wulan dengan penuh harapan dan cinta, telah melangkah ke dalam kegelapan hutan, menuju pertemuan yang ia kira akan membawanya ke kebebasan bersama lelaki yang dicintainya. Namun, apakah yang sebenarnya menanti di bawah pohon beringin tua itu? Apakah cinta mereka akan berakhir bahagia, atau justru menjadi tragedi paling kelam yang pernah mengguncang desa Kedung Sewu? Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan di channel Shaifless Mystery serta para pembaca setia di shaifless.com. Rasa penasaran kalian pasti sudah memuncak. Untuk itu, jangan lupa berikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol like, menulis komentar kalian, dan melakukan share video ini, ya. Kisah ini akan kami lanjutkan pada bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.